Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar bapak-bapak, ibu-ibu guru, teman-teman, pengikut FB saya dan para pengguna FB pada umumnya. Mudah-mudahan kita semuanya hari ini sehat walafiat dan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan ibu-ibu guru, masuklah kita pada materi inti saya tentang mengidentifikasi dan mengembangkan minat dan bakat siswa dari materi-materi saya yang sebelumnya. Maka pada episode kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mengidentifikasi dan mengembangkan minat dan bakat siswa dan kapan minat dan bakat siswa itu diidentifikasi. Pentingnya mengidentifikasi minat dan bakat siswa selain untuk karir di masa depannya, dalam sekolah juga sangat penting untuk memberikan layanan kebutuhan belajar yang tepat kepada mereka. Mereka butuh sekali dengan layanan belajar terhadap mereka. Bagaimana cara mengidentifikasi minat dan bakat siswa? Yang pertama adalah dengan mengetahui hobi mereka. Sedangkan yang kedua, kita harus menemukan aktivitas yang paling disukai mereka. Ada sedikit perbedaan antara cara yang pertama dengan cara yang kedua, bahwa hobi itu sungguhnya adalah aktivitas atau pekerjaan yang dilakukan untuk memenuhi kepuasan batin saja. Sedangkan aktivitas yang paling disukai lebih dimaknai mengarah pada profesi atau pekerjaan tertentu. Cara yang ketiga untuk mengidentifikasi minat dan bakat siswa adalah dengan menanyai kepada orang-orang terdekat. Boleh jadi seseorang tidak tahu minat dan bakatnya, tetapi orang-orang terdekatlah yang lebih mengetahui minat dan bakat seseorang. Maka kita butuh bertanya kepada orang-orang terdekat, terutama orang tuanya maupun teman-teman dekatnya. Sedangkan cara yang keempat adalah kita berikan pengalaman belajar kepada anak-anak, atau kita berikan kesempatan mereka perform dengan segala aktivitas yang berkaitan dengan skill mereka, misalnya berpidato, berolahraga, mengembangkan seni dan lain-lain. Saya akan menjelaskan tentang kapan minat dan bakat siswa itu diidentifikasi. Selain kita membicarakan tentang cara mengidentifikasi minat dan bakat, maka ada juga teknik yang perlu dikembangkan dalam mengidentifikasi minat dan bakat itu. Yang pertama, ada teknik wawancara. Teknik wawancara itu dilakukan untuk pertama mengetahui hobi siswa dan untuk menemukan aktivitas yang paling disukai anak-anak. Itu teknik yang pertama. Dan ada lagi teknik tes minat dan bakat. Kapan dilakukan identifikasi kedua teknik ini, wawancara dan tes ini? Sebaiknya ini dilakukan pada saat penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Tetapi selama ini yang saya tahu, pada saat penerimaan peserta didik baru, anak justru sekolah atau madrasah membuat tes untuk syarat kelulusan. Bagi saya itu kurang tepat. Yang tepat adalah pada saat PPDB dilakukan tes yang bertujuan untuk mengidentifikasi minat dan bakat siswa serta mengidentifikasi profil belajar siswa.
Sedangkan yang ketiga, teknik mengidentifikasi minat dan bakat siswa adalah dengan teknik observasi atau pengamatan. Teknik ini tentu tak cukup hanya dilakukan pada saat PPDB, tetapi harus dilakukan pengamatan terus-menerus seiring dengan berjalannya proses pembelajaran. Sekolah dan madrasah harus sabar untuk menemukan minat dan bakat siswa ini, dan kemudian tentu akan mengembangkannya sesuai dengan minat dan bakat siswanya, dan tentu hal ini nanti akan menghasilkan hasil pembelajaran yang luar biasa. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat. Pada kesempatan ini saya akan jelaskan tentang bagaimana cara mengembangkan minat dan bakat siswa itu. Setelah kita dapat mengidentifikasi minat dan bakat siswa, maka segera kita melayani kebutuhan siswa itu dalam pengembangan minat dan bakat mereka. Secara umum, pengembangan minat dan bakat siswa itu dilayani pada dua jalur. Pertama, jalur akademik. Pada jalur akademik ini tentu pelayanannya adalah memberikan pembelajaran yang berkualitas pada intrakurikuler, pembelajaran yang menyenangkan, pembelajaran yang membuat anak-anak mandiri, berpikir kritis, dan bernalar. Mungkin ditambah lagi dengan penguatan dari pembelajaran intrakurikuler itu seperti pembelajaran kokurikuler sebagai menambah dari pembelajaran intrakurikuler. Tentu ini arahnya adalah bagaimana anak-anak bisa menjadi orang-orang yang memiliki kemampuan berpikir dan menganalisis. Target pada masa sekolah dari pengembangan minat dan bakat siswa melalui jalur akademik ini adalah bagaimana memudahkan memahami mata pelajaran yang ada di kurikulum intrakurikuler. Selain itu juga targetnya adalah bagaimana anak-anak bisa bersaing dalam Olimpiade Sains Madrasah atau SN maupun pada kompetisi Sains Madrasah untuk Kementerian Agama. Itulah cara mengembangkan minat dan bakat siswa melalui jalur akademik. Terima kasih.